memiliki wilayah seluas hampir 5.000 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak lebih dari 270.000 jiwa. Sementara panjang jalan di Kabupaten Mamuju mencapai 827,81 km dan mempunyai Bandar Udara Ahmad Kirang berjarak sekitar 35 km dari kota Mamuju. Tim Liputan Kompas TV. Perspektif identitas. Perspektif kemanusiaan. Perspektif sosial. Perspektif lingkungan. Perspektif alam. Perspektif peristiwa. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat siang saudara, kembali kami perbarui informasi Anda dalam Kompas Update. Saya Yasir Neneama. Banjir merendam 4 kecamatan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sebagian warga menggunakan perahu karet untuk bisa melintasi banjir. Banjir merendam 17 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur dengan ketinggian banjir antara 30 hingga 80 cm. Banjir di Gresik adalah penyebab salah satunya adalah meluapnya Sungai Lamong, saudara. Informasi terbaru lainnya akan kami hadirkan dalam Kompas Update selanjutnya 1 jam mendatang. Saya Yasir Neneama. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya Nina Melinda. Kompas TV, independen, terpercaya. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Amanda Haj hadir menemani Anda di Zona Inspirasi. Saudara, Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir karet alam terbesar di dunia. Namun saat ini Indonesia sedang berhadapan dengan harga komoditas karet yang menurun di pasar internasional. Nah, lantas apa saja upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut serta bagaimana strategi untuk memastikan produk perkebunan dalam negeri bisa terserap? Selama 30 menit ke depan ini kita akan membahas lengkapnya di Zona Inspirasi. Dan sudah hadir di studio Bapak Kasdi Subagiono selaku Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Pak, ini kita melihat ya bahwa adanya naik turun industri karet di Indonesia saat ini. Sebenarnya bagaimana sih kondisi dari perkebunan karet di Indonesia selama 5 tahun terakhir ini? Baik, Mbak Amanda, 5 tahun terakhir memang dari perspektif luas area dan juga produksi tidak naik secara signifikan, tapi ada kenaikan selama 5 tahun terakhir. Sebagai gambaran, 5 tahun terakhir kita mulai 2014 itu luas kita 3,61. 2018 itu data sementara kita 3,68. Itu artinya hanya dalam per tahunnya hanya naik 0,3% dari perspektif luas area karet kita. Kemudian dari perspektif produksi kita juga ada peningkatan. Peningkatannya cukup tinggi dibanding luas areanya. Dan ini kami telisik dari peningkatan produktivitas yang juga lebih tinggi peningkatannya di dalam konteks peningkatan per tahunnya dibanding luasannya. Sehingga kita berkesimpulan bahwa dalam 5 tahun ini masih ada peningkatan produksi namun tidak signifikan. Nah, itu yang berkaitan dengan produktivitas. Nah, perlu kita ketahui bahwa karet kita itu 85% adalah karet rakyat. Dan dalam perspektif produktivitas itu masih jauh lebih rendah dibanding karet dari perkebunan besar swasta maupun perkebunan besar negara. Dan itulah pemerintah hadir untuk bisa meningkatkan daripada produktivitas, membina pada petani pekebun karet kita untuk bisa meningkatkan produksi karet dalam negeri karena mereka dominan 85%. Kemudian dari perspektif pertanaman di lapangan itu dari luasan 3,68 tadi ya itu 85% juga itu tanaman yang sudah menghasilkan.
Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, sekali lagi karena dominannya adalah karet rakyat, sekali lagi produksinya juga dalam perspektif itu adalah masih didominasi produksi karet rakyat dan itu perlu ada peningkatan upaya kita untuk meningkatkan produktivitas maupun luas area. Kemudian satu hal lain juga ekspor. Ekspor karet kita itu juga meningkat, ya, meningkat dalam perspektif volume maupun tentu nilainya. Nilainya meningkat sekali lagi, tapi dalam proses peningkatannya juga tidak begitu signifikan. Tidak terlalu signifikan, ya. Kita ingin mengupayakan di dalam konteks quality daripada karet rakyat kita supaya dari nilai tambahnya lebih tinggi dan harganya akan lebih mahal. Meskipun soal harga nanti sebentar akan saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan komitmen itu. Iya betul. Jadi memang kalau bisa dibilang 5 tahun ini ada perkembangan tapi tidak signifikan ya. Nah, seberapa besar memang Pak mengenai efek dari industri perkebunan karet di Indonesia kepada perekonomian di Indonesia saat ini? Ya, kalau kita lihat kan ekspor kita cukup besar. Itu kalau kita nilai 78,26 triliun itu devisa kita dari karet. Cukup besar gitu besar. ya. Ya, dan itu tentu tidaklah fair kalau itu tidak juga dinikmati oleh petani yang notabene dominan di kebun karet tadi ya. Itu. Jadi sangat ini. Nah, dari pelibatan tenaga kerja pun juga cukup dominan. Jadi karet ini menyerap tenaga kerja 2,5 juta KK. Itu kalau kita kalikan rata-rata 4 saja sudah 10 juta. Lebih, jadi menyerap tenaga kerja cukup besar. Itu juga dari perspektif perekonomian saya kira sangat besar ya, dari kesempatan kerja di sektor perkebunan ini. Oke, jadi setelah ini apa sih upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung perkembangan komoditi karet? Karena kan kalau dilihat tadi ada perkembangan Pak, tapi memang tidak signifikan. Ada upaya apa lagi dari pemerintah Pak? Iya. Tadi salah satu kami sampaikan adalah bahwa kita perlu meningkatkan produktivitas daripada karet itu supaya mengungkit produksinya. Sekali lagi upaya itu bisa kita tempuh melalui peremajaan karet yang sudah tua. Ya, sudah tua itu berapa sih ya? 25 tahun itu sudah saatnya untuk kita remajakan. Karena produktivitasnya stuck di situ dan itu sudah mulai rendah. Nah, kita akan tingkatkan melalui peremajaan, tentu kita akan mengintroduksi karet dengan varietas atau klon yang produktivitasnya lebih tinggi dari saat ini. Produktivitas karet kita baru 1,16 ton per hektar, ya itu relatif sangat rendah. Dan itu kita bisa rendah. mengintroduksi melalui varietas baru yang bisa 3-4 ton per hektar. Kalau itu bisa kita laksanakan, bisa 3-4 kali lipat dari saat ini. Itu dari ungkitan productivity. Kemudian dari perspektif luasan juga kita akan upayakan perluasan area daripada karet kita. Nah, kemudian sebenarnya dari kebutuhan dalam negeri sudah cukup karena kita ekspor kita cukup besar tadi. Ya, ekspor kita dari 3,6 produksi kita, ekspor kita sudah mencapai 2,2 juta ton. Itu artinya kita dominan, kita ekspor ya karet kita itu. Dan itu kelasnya adalah SIR 20 atau TSR 20 itu. Yang peruntukannya adalah sebagian besar untuk ban, industri ban. Nah, kalau di industri ini nih Pak Kasdi, apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk meningkatkan komoditas karet di Indonesia dan bahkan juga meningkatkan nilai jual dari komoditi karet ini? Sebenarnya apa? Ya, satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas produk karet rakyat. Targetnya adalah karet rakyat karena 85% dominan. Itu melalui kita akan melembagakan, sekarang sudah kita mulai dan terus akan kita lakukan melalui apa yang disebut dengan unit pengolahan dan pemasaran bokar, bahan olah karet. Nah, itu bisa secara faktual di lapangan kita bisa membedakan antara petani yang belum melembaga melalui UPPB dan kelompok-kelompok petani pekebun yang sudah masuk di dalam itu. UPPB ini secara nasional kita baru 472 unit UPPB. Kita butuh banyak. Kalau dalam satu UPPB itu kita perlu 100 hektar untuk mengorganize kelompok-kelompok tani itu, artinya kalau 3,6 juta hektar kita perlu 36.000 lebih UPPB. Nah, kita baru pada posisi 472. Dari 472 UPPB itu kita
yang terregister baru 332 unit. Itu artinya masih sangat jauh dari 36.000. Itu yang, nah dari provinsi-provinsi mulai dari Aceh, Sumatera Utara, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kalsel, Kalteng, Kalbar, memang ada beberapa provinsi yang menonjol ya di dalam membina para pekebun rakyat melalui UPPB ini. Sumatera Selatan itu cukup dominan, kemudian Jambi, kemudian Kalimantan Selatan. Nah, dan itu membuktikan karet yang sudah dari pekebun yang sudah membentuk UPPB, kualitasnya naik, harganya lebih tinggi. Oh, harganya justru terbantu begitu betul. ya? Kalau dari pekebun yang belum masuk UPPB itu harganya cuma 6.000. Wow. Ini di sini dibeli 8.800 sampai 9.700. Wow, sangat membantu sekali ya Pak. Apalagi ini ada upaya pemerintah untuk meningkatkan konsumsi karet dalam negeri melalui pemanfaatan campuran karet dengan aspal. Waduh. Nah, itu pemerintah langsung bisa membeli dengan harga tinggi. Jadi semakin meningkat lagi ya, pastinya. Betul. Nah, Pak, nanti kita akan melanjutkan lagi perbincangan ini ya, tapi usai jeda saudara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Zona Inspirasi. Baik. Tingkatkan iman, ilmu, dan kualitas diri di bulan suci dalam Kilau Ramadan Kompas TV. Ikuti musyawarah penentuan awal Ramadan tahun ini, lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Laporan khusus Sidang Isbat Ramadan 2019. Minggu 5 Mei pukul 2:30 siang. Kilau Ramadan Kompas TV. Tentu karena informasi yang beredar justru kan sudah ada deal dengan kubu sebelah. Belum. Dia butuh koalisi yang bersama-sama. Ini yang disebut apa? Testimonium diaditu. Fasilitas negara tidak dipakai untuk campaign. Jangan sampai pacarannya dengan siapa, nikahnya dengan siapa. Itu bentuk sindiran secara Namanya politisi memang harus begitu bicaranya. Mencari pemimpin setiap Jumat pukul 8 malam. Live di Kompas TV. Perjalanan ibadah ke Tanah Suci hendaknya menjadi cita-cita yang diniatkan, senantiasa didoakan, selalu diikhtiarkan oleh setiap umat Islam. Selain bernilai ibadah, pengalaman ini mampu memperkaya dan menambah keimanan kita. Dapatkan solusi untuk Anda dan orang-orang di sekitar Anda sehingga lebih mudah berkunjung ke Baitullah. Merindu Baitullah setiap hari pukul 3 dini hari selama Ramadan di Kompas TV. Buanglah sampah pada tempatnya. Tumbuhkan dan tanamkan rasa peduli lingkungan kepada generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi. Pak, sebenarnya ini bagaimana sih strategi untuk memastikan bahwa produk perkebunan dalam negeri ini dapat terserap? Dan gimana cara meningkatkan daya saingnya? Ya, pertama yang berkaitan dengan daya serap, itu tentu pasarnya harus kita pertimbangkan sebagai yang utama. Nah, kalau kita bicara pasar, tentu daya saing harus juga ditingkatkan. Daya saing itu kita biasanya pasar menggunakan kualitas yang bagus. Maka upaya kita untuk meningkatkan kualitas, tadi di beberapa saya sampaikan mengenai pembentukan UPPB itu upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan daripada mutu karet rakyat kita. Nah, sehingga harganya bisa naik. Nah, sebenarnya dari perspektif daya saing sebenarnya tidak hanya melalui kualitas. Kalau kita bisa melakukan satu terobosan untuk mengelola karet di perspektif hulu budidayanya itu lebih efisien, itu nanti kita bisa menjual karet dengan harga yang relatif bisa bersaing di internasional, itu juga daya saing. Nah, oleh karena itu pemerintah selalu mendorong daripada khususnya adalah karet rakyat, petani pekebun rakyat untuk bisa satu meningkatkan kualitas yang tadi sudah
kita wadahi di dalam lembaga UPBW tadi. Itulah kira-kira beberapa yang berkaitan dengan upaya peningkatan daripada mutu karet. Nah, kaitannya tentu pasarnya sangat dominan itu adalah industri ban. Jadi produk karet kita itu 40% digunakan untuk industri ban. Baik itu ban mobil, ban motor dan seterusnya. Nah, kemudian juga pasar internasional pun kita masih terbuka lebar dengan catatan kita masih harus memperhatikan harga karet di tingkat petani itu bisa kita angkat. Itu yang nanti ada satu mekanisme yang kaitannya dengan ITRC dan juga komitmen-komitmen dengan 3 negara itu bisa kita lakukan dalam waktu 4 bulan melalui proses ITS tadi saya sampaikan. Itu juga dilakukan oleh pemerintah untuk bisa segera mengangkat daripada harga karet kita itu. Oke, nah Maret lalu itu kan Indonesia, Thailand, dan Malaysia ini berkumpul ya untuk mendiskusikan pengurangan ekspor karena memang harga komoditas karet di internasional, di pasar internasional ini terus menurun gitu Pak Kasdi. Nah, kenapa sih, apa yang menyebabkan harga karet ini terus menurun Pak Kasdi? Nah, ini memang ada satu fenomena yang tidak wajar. Oh ya? Tidak wajar itu ya kalau saya bisa membahasakan itu kita ini berkuasa tapi tidak kuasa. Berkuasa dalam konteks produksi karena kita mendominasi 3 negara Thailand, Indonesia dan Malaysia itu menguasai 70%. 70% produk karet dunia. Tetapi kita nggak mampu mengatur harga. Ini kan satu hal yang tidak adil. Dan itulah yang menyebabkan karena harga itu yang menentukan adalah salah satunya adalah SICOM. SICOM Future Exchange di Singapura. Nah, apapun fenomena demand supply-nya itu harga karetnya diatur oleh mereka. Itulah yang kita tidak mau supaya ada satu upaya untuk adil lah. Gitu. Maka kita berkumpul di Bangkok 3 negara itu dalam konteks ITRC, International Tripartite Rubber Council tadi adalah bahwa kita ingin membuat satu komunike bersama untuk melakukan langkah-langkah terobosan supaya harga itu terangkat naik. Nah, nampaknya ini bisa difahami di dalam faktual di lapangan begitu bahwa begitu kumpul 3 negara ini harga sudah naik. Harga jadi naik? Sudah mulai menanjak naik. Kemudian komunike dibuat malah terus mempengaruhi daripada harga itu. Apalagi itu sudah dipublish di media. Nah, itu artinya tidak ada mekanisme demand supply. Dengan melakukan upaya seperti itu aja sudah dunia bisa ini. Nah, di dalam ITRC itu ada 3 hal disepakati. Jangka pendek komitmen kita adalah mengurangi ekspor melalui mekanisme Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) dalam 4 bulan ke depan. Itu 3 negara menyepakati untuk mengurangi ekspor sejumlah 240.000 ton. Itu tidak kita ekspor. Nah, Indonesia sendiri dari porsi 240.000 ton itu kita 98.000 ton Indonesia ya proporsinya. Artinya kita tahan tuh, tidak diekspor ke sana. Nah, kita harapkan dengan mengurangi ekspor itu berarti stok atau supply ke pasar dunia kapal global akan menurun kan? Menurunnya supply berarti bisa mendongkrak harga. Itu satu jangka pendeknya itu. Itu kita lakukan 4 bulan ke depan. 4 bulan ke depan tuh Indonesia dan Malaysia ini agak berbeda ini karena Thailand memulainya agak belakangan. Tapi sudah disepakati 3 negara itu. Indonesia dan Malaysia memulai per 1 April. Jadi per 1 April tahun ini 4 bulan ke depan itu melakukan pengurangan daripada ekspor sejumlah masing-masing tadi. Nah, dari 240 itu Thailand 124.000, kemudian Indonesia 98.000, Malaysia kurang lebih 16.000. Itu yang dilakukan untuk pengurangan ekspor. Dalam jangka menengah itu kita masing-masing negara ini mengurangi meningkatkan konsumsi dalam negeri. Meningkatkan konsumsi dalam negeri. Nah, Indonesia melakukan satu terobosan menggunakan karetnya itu digunakan untuk campuran aspal. Nah, ini peran pemerintah akan strategis. Sementara teman-teman di Kementerian PUPR melakukan itu, ya.
meskipun targetnya masih dalam perspektif relatif masih rendah, tapi kita akan meningkatkan itu. Kalau kita bisa mengcover, jadi targetnya masih jalan nasional. Jalan nasional itu kalau dijumlah seluruh Indonesia ini 47.000 km. Tapi kalau itu kita bisa memanfaatkan jalan-jalan sampai provinsi kabupaten, itu totalnya bisa 540.000 km. Kalau dalam konsep campuran berarti serapannya akan lebih tinggi. Dan itu kita sudah komunikasi melalui Kementerian Koordinasi Perekonomian, Menko Perekonomian, kita juga mendorong kementerian lain untuk bisa berperan, diantaranya adalah Kementerian Dalam Negeri, supaya masing-masing kabupaten kota tadi memanfaatkan karet untuk campuran aspal ya, tadi ya, sampai level kabupaten kota. Nah, itu sudah ada surat edarannya dan itu mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Itu untuk meningkatkan daya serap dari karet, konsumsi. Produksi karet sendiri dalam negeri. Terakhir, yang jangka panjang itu melalui permajaan, replanting karet. Nah, kita punya potensi replanting 700.000 hektar yang harus di replanting. Nah, itu harus dilakukan. Harus dilakukan replanting. Dalam perspektif replanting ini 3 negara menyepakati ya, setiap tahun kita Indonesia 50.000 hektar harus mereplanting 50.000 hektar. Thailand 65.000 hektar, kemudian Malaysia 25.000 hektar. Jadi kesepakatan itu sudah kita lakukan. Wow, semakin menarik perbincangan kita Pak Kasti. Tapi tahan dulu, nanti kita akan melanjutkan lagi ya. Usai jeda saudara, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Di media sosial itu ramai sekali momen Pilkada serentak 2018. Kabar duka yang melanda negeri ini, gempa bermagnitudo 7,4 dan diikuti tsunami meluluh lantakan Sulawesi Tengah. Ikuti pembahasan topik yang menjadi hits dan ramai di jagat media sosial. Tagar Save Rio Dewanto pun membanjiri media sosial. Sangat bombastis menurut saya untuk satu topik perbincangan. Kata netizen, setiap Kamis pukul 10:30 malam live di Kompas TV, independen, terpercaya. Roti bakar campur klepon. Cakap. Apa kabar nih para penonton? Para komika tidak hanya pandai memancing tawa. Di tangan mereka, berita, peristiwa, dan figur ternama menyatu dengan apik dalam variety show inspiratif berbalut canda. Dari Gen nih gitu kan, dia kan suka pamer. Banyak gaya, lu berenang udah handukan. Kata kita, setiap Jumat pukul 10 malam di Kompas TV. Ikuti berbagai peristiwa terhangat dalam negeri yang terjadi dalam sepekan. Kami rangkum secara lengkap. Komisi Pemilihan Umum akhirnya mengumumkan daftar nama calon legislatif mantan narapidana korupsi pada Rabu malam lalu. Kabar mengejutkan disampaikan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada hari Rabu lalu terkait kondisi kesehatan istrinya. Kompas Sepekan, setiap minggu pukul 4 sore di Kompas TV, independen, terpercaya. Tingkatkan iman, ilmu, dan kualitas diri di bulan suci dalam Kilau Ramadan Kompas TV. Ikuti musyawarah penentuan awal Ramadan tahun ini, lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Laporan khusus Sidang Isbat Ramadan 2019. Minggu 5 Mei pukul 2:30 siang. Kilau Ramadan, Kompas TV. Kembali lagi di Zona Inspirasi, masih bersama dengan Pak Kasti Subagiono selaku Dirjen dari Perkebunan Kementerian Pertanian. Pak, melanjutkan perbincangan yang tadi, apa saja sih program-program dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani karet di Indonesia? Baik, tadi saya sebutkan mengenai upaya kita untuk membentuk kelembagaan UPPB. Ini pengolahan dan pemasaran hasil bokar. Itu adalah upaya kita untuk bisa membina mereka, meningkatkan quality daripada produk karetnya. Nah, di samping itu, kalau dia berkumpul dalam hamparan 100 hektar, mengelompok itu artinya dia punya bargain position untuk tidak menjual sendiri-sendiri, tapi berkelompok. Itu satu hal yang bisa mendorong peningkatan harga. Nah, dari peningkatan harga inilah kita upayakan kesejahteraannya bisa kita tingkatkan dari UPPB itu.
Nah, tadi saya sebutkan bahwa sampai saat ini kita baru mencapai 472 unit UPPB. Dan dari jumlah itu baru 332 unit UPPB yang terregister begitu. Nah, pada kebutuhan kita itu kalau 3,6 juta hektar itu artinya kita butuh lebih dari 36.000 unit UPPB. Nah, kalau itu bisa kita percepat, nah oleh sehingga kita mentargetkan kalau sekarang rata-rata sekitar 40 per tahun, kita akan 3 kali lipatkan lah kira-kira untuk bisa membentuk unit UPPB itu 120 unit per tahun. 120 unit per tahun ya. 100 sampai 120 unit per tahun supaya nanti ada percepatan upaya kita untuk segera meningkatkan kualitas karet rakyat itu secara lebih cepat. Kemudian tentu pemerintah akan memberikan satu bantuan kepada mereka, baik itu infrastruktur, sarana maupun pembinaan, pendampingan dan pengawalan kepada petani pekebun karet rakyat kita itu. Ya. Oke, nah apa saja keuntungan yang akan didapatkan oleh para petani karet, Pak, dengan adanya UPPB ini? Nah itu tadi, dengan satu pembinaan oleh pemerintah, kemudian dia berkelompok, itu dia bisa meningkatkan kualitasnya daripada karet mereka. Jadi produknya kan lam ya, lam itu kalau habis disadap itu kemudian dikumpulkan, dan itu kadar keringnya masih sangat rendah gitu. Nah kita perlu tingkatkan itu menjadi sekitar, ya kalau kadar keringnya sampai 100% itu harganya yang mahal. Yang mahal ya. Dan itu nanti akan diproses menjadi kram rubber oleh industri karet. Industri karet. Nah, maka di dalam UPPB ini ada 2 mekanisme dalam perspektif tata niaga karet. Nah, di situ akan bisa dilakukan dalam bentuk lelang atau kemitraan dengan pabrik karet. Itu bisa dilakukan itu. Sehingga itu sudah berjalan. Dan itu seperti tadi di awal saya sampaikan, harganya bisa lebih dari 8.800 per kilo. Nah, bandingkan kalau itu belum masuk UPPB, karetnya mungkin kualitasnya juga sangat buruk begitu, akhirnya dihargai 5.000-6.000. Itu artinya masuk UPPB ya, sudah naik sekitar 30-40% dari perspektif harga. Nah, kemudian karena juga industri juga memerlukan banyak. Kalau hanya satu-satu kan mereka juga sulit gitu ya, untuk menghimpun produk itu. Kemudian pasti akan costly bagi industri untuk mencari karet per individu tadi. Kalau sudah berkelompok ini kan by volume sudah langsung dapat ya. Dan jadi cost untuk angkut ya? Dan sebagainya mempermudah dan juga lebih murah. Cost untuk mendapatkan produk itu. Gitu. Oke. Nah, satu lagi nih Pak ya, dukungan apa sebenarnya yang diharapkan dari pemerintah daerah ya sebagai penanggung jawab di wilayahnya kepada pemerintah pusat dalam hal ini? Singkat saja Pak. Ya, itu melalui APBD mereka juga bisa berkiprah dalam konteks membina tadi, meningkatkan kualitasnya. Seperti misalnya Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi itu pemerintah daerah yang sudah sangat concern kepada pembinaan kepada UPPB. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Tentu kalau pusat dan daerah bisa kita sinergikan, itu bantuan kita terhadap petani pekebun rakyat kita makin besar kan? Benar-benar. Dan itu akan makin efisien bisa kita lakukan begitu. Tidak semuanya harus dibebankan pada APBN, padahal pemerintah daerah punya kemampuan untuk penganggaran atau pembiayaan itu. Nah, ke depan tentu yang lebih penting lagi kita mungkin perlu linkkan dengan lembaga pembiayaan, bank atau apa, supaya nanti bisa lebih bisa mengcover UPPB yang barangkali dalam perspektif pembiayaan masih sangat rendah oleh pemerintah daerahnya. Kita bisa akseskan ke bank, misalnya melalui KUR atau skema-skema kredit yang lain gitu. Wah, jadi memang sangat dalam hal ini pemerintah sendiri juga sudah sangat membantu para petani karet di Indonesia sendiri ya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka ya Pak. Diharapkan juga harga komoditi karet ini bisa stabil bahkan meningkat dan juga membantu perekonomian di Indonesia ya Pak. Pak Kasdi, terima kasih atas waktunya ya. Tidak terasa pemirsa sudah 30 menit saya menemani Anda. Semoga perbincangan tadi bermanfaat dan menginspirasi Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.
Saya Riko Anggara, Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Bingkai Inspirasi yang dipersembahkan oleh